Apa Anda anti nikel? Sebuah pertanyaan yang punya lebih dari satu arti. Arti pertama, Anda anti opung. Arti berikutnya, Anda melawan pemerintah. Arti berikutnya, Anda tidak mendukung 02. Arti lainnya lagi, Anda tidak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Arti lain lagi, Anda melawan Pak Jokowi yang disukai 80% penduduk Indonesia. Nah, kalau begini diasosiasikan kata nikel tersebut, ya ini namanya pembunuhan ide dan kreativitas anak bangsa untuk bernegara. Karena dalam narasi berikutnya, kalau Anda anti nikel, artinya Anda melawan pemerintah dan kebijakannya. Artinya Anda anti Tiongkok, karena Tiongkok diuntungkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Tiongkok investasikan di Indonesia. Artinya Anda pro barat karena Indonesia melawan WTO yang tidak suka Indonesia menahan ekspor bahan mentah, namun malahan memberi Tiongkok bahan yang lebih murah. Itu harus didukung. Sahabat, semua informasi kali ini jangan dibawa-bawa seakan-akan anti 02 atau anti 01. Kalian ini sudah mabuk politik kalau kayak gitu. Karena semuanya Anda hubungkan, Anda kaitkan dengan pilpres dan politik. Buatlah kompartemen di kepala Anda. Kapan ngomong politik, kapan bicara bisnis, dan kapan bikin fulus untuk masuk kantong. Itu beda-beda. Percayalah, politik bernegara tidak akan dengan cepat membuat kantong Anda penuh, kecuali Anda pejabat atau Anda temannya pejabat. Kita ini adalah orang yang 99,5% manusia kebanyakan yang tidak cari makan dari dunia politik dan dunia kekuasaan. Oke, kita kembali ke topik LFP, lithium ferrofosfat. LFP adalah baterai namun tidak pakai nikel. Disinilah kalimat yang dibikin ramai kemarin karena entah bagaimana caranya di otak pejabat itu yang namanya baterai pasti pakai nikel. Dan karena kita raja nikel, kita akan jadi raja baterai. Jadi menyetujui LFP seakan-akan anti nikel dan anti pemerintah. Sekarang kita detailkan. Dunia ke depan memang dunia baterai sebagai bahan penyimpan energi. Di dalam menyimpan energi ada banyak jurus. Salah satunya adalah lithium ferrofosfat yang menjadi pesaing nikel, manganis, kobalt atau NMC. Dalam kendaraan listrik, baterai bukan hanya komponen terpenting tapi juga merupakan komponen termahal. Jadi kuncinya adalah bagaimana membuat baterai itu murah dan bisa menyimpan lama. Itu kuncinya, dan sekarang belum ada pemenangnya dan masih terus berubah. Di banyak negara produsen baterai, ketika bahan nikel dikendalikan Tiongkok sejak 5 tahun terakhir, maka mereka putar otak dan tidak menggunakan nikel. Itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, nikel harus menggunakan kobalt, di mana baterai yang memakai kobalt disebut blood battery atau baterai berdarah. Karena setiap tahun, anak usia 6-12 tahun, lebih dari 3.000 anak meninggal dalam proses pengambilan kobalt yang berada di bawah tanah di gorong-gorong dalam yang tipis oksigennya di Kongo. Hal ini membuat mereka yang pro-life, yang pro-lingkungan, anti baterai berbasis kobalt yang ujung-ujungnya artinya anti nikel. Ketika WTO meminta Indonesia tidak melarang ekspor nikel mentah, tujuannya adalah untuk fair price. Maksudnya begini, harga nikel mentah katakanlah Rp25.000 sekilonya, dan ini hanya untuk pengandaian ya harga tersebut, agar sahabat mudah memahaminya. Itu adalah harga internasional. Ketika dilarang ekspor, maka perusahaan membuat smelter di dalam negeri Indonesia. Tahukah kalian berapa harga nikel tambang dibeli perusahaan di Indonesia? Harganya Rp15.000 sekilonya. Dan yang beli adalah perusahaan Tiongkok di dalam negeri Indonesia. Itu yang buat dunia mencak-mencak dan membuat pengusaha nikel Indonesia marah-marah dengan kebijakan tersebut. Mending jual Rp25.000 per kilo ke pasar internasional daripada Rp15.000 ke Tiongkok. Nah, kata Tiongkok dihilangkan oleh pejabat untuk melindungi investasi Tiongkok, dan itu dibilang adalah produk dalam negeri Indonesia. Lah goblok, bener deh. Kalau itu diberi pemahaman ke rakyat, ya salah. Tapi itu sudah kadung, sudah terjadi dalam 10 tahun ini. Dan ketika kita mengatakan apa adanya, dianggap anti pemerintah. Bukan, artinya anti opung. Wes paham? Kita lanjut. Produk smelter yang dibangun di Indonesia semuanya produk setengah jadi yang menguntungkan industrialisasi Tiongkok. Produk yang diekspor Indonesia merupakan nickel pig iron, ada ferronikel, nikel mate atau penghasil nikel sulfat, nikel hydroxide, yang mana produk setengah jadi tersebut masuk ke Tiongkok dan dilakukan pemurnian atau cracking mineral untuk industri hilirisasi di Tiongkok yang bisa melipat gandakan keuntungan atau nilai tambah barang hingga lebih dari 20 kali dari nilai asli nikel yang dibayar sewaktu Tiongkok membeli dari rakyat Indonesia.
yang bisa disimpulkan ini merusak alam Indonesia bisnis nikel ala hilirisasi yang saat ini. Merugikan rakyat Indonesia juga karena hanya dapat 10%-an dari pajak. Namun kekayaan alam hilang dan malah mendukung industrialisasinya Tiongkok dan memperkaya Tiongkok 20-50 kali lipat dari apa yang Tiongkok investasikan ke Indonesia. Sudah gitu, kenapa bisa 50 kali? Ya karena mereka dapat bebas pajak tax holiday, ada insentif pajak badan PPH, juga dapat fasilitas bebas pajak ekspor, boleh impor barang baru atau bekas semuanya untuk membangun smelternya, sampai boleh pakai tenaga kerja Tiongkok sebanyak-banyaknya, dan uang transaksinya karena di luar negeri yang masuk ke Indonesia hampir nggak ada. Intinya asul dah lah. Bener deh, kalau model hilirisasi begini ya mending dukung LFP dan gak usah nikel. Itulah yang membuat harga nikel sekarang turun hampir 50% sekilonya, sekitar 15 ribuan. Masih lebih mahal harga cabe. Pening dah pala opung sekarang. Kuapokmu kapan, Dul? Peace.